Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rem diduga tidak berfungsi, sopir truk meninggal dunia usai kendaraannya terguling masuk ke parit di Kabupaten Semarang. Sangat berbahaya, ibu-ibu kendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa helm di jalan tol Prambanan, Klaten. Kepala Desa Kedung Jati Warureja, Kabupaten Tegal diduga menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2024. Seorang sopir tewas usai truk yang dibawanya terperosok ke parit di Kabupaten Semarang. Diduga rem dari truk muatan kayu itu tidak berfungsi saat melintas di jalan turunan. Truk bermuatan kayu ini terguling di parit di Jalan Raya Salatiga, Karanggede, Desa Medayu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Kecelakaan pada Jumat malam ini cukup parah hingga bagian kabin truk rusak berat. Truk yang dikendarai Bagas Arif melaju dari arah Salatiga menuju Karanggede. Saat di jalan turunan, rem truk tidak berfungsi hingga akhirnya truk oleng ke kiri dan masuk parit rumah warga. Akibatnya muatan truk berserakan di halaman rumah warga dan supir meninggal dunia. Laka tunggal di Desa Medayu, Dusun Congol, Suruh. Kendaraan truk yang tidak bisa menguasai laju kendaraannya dikarenakan dugaannya adalah rem tidak berfungsi dengan baik. Sehingga banting sebelah ke kiri dan masuk ke rumah atau halaman rumah warga. Gitu. Untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Proses evakuasi truk menyebabkan kemacetan panjang. Setelah berhasil diangkut, truk dibawa ke kantor Satlantas Polres Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang pengendara motor di Klaten serampangan masuk ke jalan tol Prambanan, Klaten dengan kecepatan tinggi tanpa helm. Ulah pengendara sepeda motor itu jangan ditiru ya, karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Ibu-ibu ini nekat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan helm di ruas tol Prambanan, Klaten pada Sabtu kemarin. Berdasarkan informasi, sepeda motor ini masuk ke ruas tol dari arah Jalan Raya Yogyakarta menuju ke Solo. Dari jalan arteri, ibu-ibu ini melewati jalan tol sekitar 1,5 km. Mengetahui adanya pengendara nekat, petugas jalan tol mengejar pesepeda motor kemudian menyuruhnya keluar dari ruas tol. Ada seorang ibu-ibu, dia tidak pakai helm, kemudian motornya juga nggak ada spion, itu masuk tol Prambanan. Kemudian dapat juga pada saat sampai di gate tol, untuk ibu-ibu tersebut diberhentikan dan diperiksa oleh petugas jasa marga. Ibu-ibu tanpa identitas ini diduga mengalami gangguan jiwa. Pasalnya setelah diinterogasi oleh petugas jalan tol, jawaban si ibu ini tidak nyambung. Petugas jasa marga, karena tadi ditanya ibu-ibu tidak nyambung. Kemungkinan dan diduga ibunya stres. Tanpa identitas, ditanya jawabannya ngelantur. Apa yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor ini sangat membahayakan diri dan pengendara lain. Apalagi sudah jelas tertulis jalan tol hanya untuk kendaraan roda 4, sementara sepeda motor dilarang masuk ke ruas tol. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Rumah yang juga dijadikan bengkel di Grobogan terbakar. Diduga percikan api muncul dari korsleting listrik kipas angin yang tidak pernah dimatikan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan bangunan, tetapi juga sepeda motor pelanggan. Warga Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan panik saat api membakar sebuah rumah yang juga dijadikan sebagai bengkel. Api cepat membesar, membakar seluruh bangunan. Tak hanya bangunan, api juga melahap 3 sepeda motor. 2 diantaranya milik pelanggan bengkel, peralatan bengkel dan juga uang.
Menurut tetangga korban, percikan api pertama kali muncul dari dalam rumah pada bagian belakang. Sebelumnya itu memang lampu ini mati, kelap-kelipnya. Nah, baru aku ke kamar mandi. Habis itu saya ke kamar mandi. Nah, setelah itu adik saya itu teriak-teriak. Setelah teriak-teriak, ternyata depan rumah itu di belakang, sebelah dapur, Gidul, sebelah selatan itu udah ada api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik mesin kipas angin yang tidak pernah dimatikan. Penyebab kebakaran itu dari kipas angin yang diletakkan di atas lemari bed karena kipas tersebut 24 jam tidak pernah dimatikan, sehingga mungkin ada panas, timbul percikan api, dan itu berada di atas lemari yang mudah terbakar. Berarti api? Damkar mengerahkan 2 unit mobil untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang berencana akan menutup operasional sekolah dasar plus Tahfizul Quran Smart Kids di Karangjati, Kabupaten Semarang. Penutupan dilakukan karena SD itu tidak memiliki izin operasional, padahal sudah 3 tahun beroperasi. Aktivitas belajar mengajar berjalan seperti biasa, guru mengajar dan murid mendengar. Namun kondisi ini tak akan berlangsung lama sebab Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan menutup operasional sekolah dasar plus Tahfizul Quran Smart Kids dalam waktu dekat. Penutupan SD di Karangjati Kecamatan Bergas ini karena tidak memiliki izin operasional. Seluruh murid di sekolah ini tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan. Nomor induk siswa nasional pun masih berstatus nomor induk siswa nasional tingkat taman kanak-kanak. Hal itu membuat NISN tidak berlaku untuk jenjang berikutnya dan tidak bisa dipakai untuk mendapat hak murid seperti bantuan operasional sekolah. Gitu. Terkait NISN itu kan NISN dari TK-nya. Nah dari TK dia karena TK-nya sudah berizin, dia anaknya sudah punya NISN. Ketika dia melimpah ke jenjang selanjutnya yaitu SD, SD-nya belum punya NPSN, otomatis NISN itu tidak bisa dipakai untuk fasilitas-fasilitas yang ada di jenjang sekolah dasar. Jadi hanya sekedar punya saja, tapi tidak bisa bermanfaat untuk dirinya. Tidak mendapatkan hak-haknya tadi. Ditambah lagi, dengan lahan hanya 200 meter persegi, SD PTQ Smart Kids juga tidak memenuhi syarat standar pendidikan SD yang minimal harus 3.000 meter persegi. Bahkan kehadiran sekolah itu disebut sempat ditolak warga sekitar. Dan pokoknya sering ditutup sambil menunggu atau mencari lahan yang lebih luas lagi karena ini di tengah pemukiman penduduk juga masih ada yang pro dan kontra dengan warga masyarakat yang tidak setuju juga banyak. Jadi sudah pertemuan di Setda di dinas bahwa dari Setda untuk diselamatkan dulu ke sekolah yang lain. Merespon rencana penutupan tersebut, pihak SD PTQ Smart Kids meyakini jika seluruh muridnya telah memiliki nomor induk siswa nasional. Nantinya akan diaktifkan sebelum kelas 6 untuk menerbitkan ijazah. Pihaknya juga mengklaim telah memenuhi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari ruang kelas, kantin, UKS, dan tempat upacara. Kalau perizinannya kami sudah mendapatkan izin pendirian. Izin operasional baru kita usahakan supaya bisa mendapatkan izin operasional. Karena tidak nunggu dulu untuk prosesnya itu selesai baru membuka atau ya kami awal berdiri kami sudah komunikasi dengan Korwil itu kecamatan, Mbak. Jadi sebelum kami bangun pun, sebelum kami membuat ini kami sudah komunikasi, kami sudah dipersilahkan untuk ini sambil mengajukan perizinan. Makanya kami sudah menerima siswa dari awal kami pengajuan. Jadi saat ini SD PTQ Smart Kids memiliki 39 siswa di kelas 1, 33 siswa di kelas 2, dan 20 siswa di kelas 3. Seluruhnya terbagi dalam 2 rombel dengan batas jumlah siswa sebanyak 20 orang. Untuk menyelamatkan puluhan murid ini, Dinas Pendidikan mengarahkan agar SD PTQ Smart Kids menginduk ke sekolah lain yang memiliki visi misi serupa dan dekat dengan posisi sekolah sehingga memiliki izin resmi.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.